Halo Septiar. Saya coba invite Vivi terlebih dahulu. Asik. Halo Vivi. Kabar? Halo, Kak. Kedengeran suara saya, Vi? Kedengaran jelas. Oke, halo Amelia, selamat bergabung. Kak Septiar, selamat bergabung. Danu, selamat bergabung juga. Kita tunggu ya, Via, beberapa saat lagi ya. Halo Danu. Halo Kak Ria, Kak Dewi, selamat bergabung. Kak Ori, selamat bergabung. Beberapa saat lagi kita akan mulai ya. Kita tunggu dulu Sobat Berdebar untuk bergabung di sini. Assalamualaikum Vivi dan Bang Agung, apa kabarnya? Waalaikumsalam Septiar, Alhamdulillah sehat. Semoga Septiar juga sehat di sana ya. Dea, halo Dea, selamat bergabung. Oke, kita mulai aja Vi ya. Udah lebih dari 5 orang juga di sini. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan yang sudah diagendakan bahwa pada hari ini Minggu tanggal berapa sih? Tanggal 6. Tanggal berapa sih? 6. 6 ya, tanggal 6. Minggu tanggal 6 Februari 2021 kita akan melaksanakan sebuah aksi, bukan sebuah aksi sih, sebuah program dari Bujang Dayang Bangka Barat yaitu Ngabar ngobrol bersama Berdebar. Jadi pada edisi kali ini saya Agung Purnama akan berbincang-bincang asik ya. Berbincang-bincang dengan Vivi Nur Hafifah, Dayang Bangka Barat tahun 2020. Sebentar Via, saya coba baca lagi. Ini ada komen dari Kak Dewi. Halo Bang Agung, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dewi, apa kabar? Semoga sehat juga ya di sana. Recycling Generation, semangat menginspirasi berdebar. Siap, terima kasih admin. Oke, Vivi, langsung aja deh kepada Vivi ya. Saya persilakan untuk Vivi bisa melakukan perkenalan diri dulu nih supaya bisa lebih akrab sama sobat berdebar semua. Mungkin ada beberapa sobat berdebar yang belum mengetahui background dari Vivi sendiri ataupun sobat berdebar lain yang sudah tahu biar lebih apa ya sebagai refresh lagi sih biar mengingat kembali seorang Vivi Dayang Baka Barat tahun 2020. Kan Vivi? Oh, waduh. Kayaknya koneksi Vivi kurang stabil. Coba invite lagi sebentar. Halo buat Siandinda. Halo Kak Yana, selamat bergabung. Gimana Vi, udah bisa stabil? Aman, Vivi? Halo, Vivi suaranya kedengeran gak Vi? Kedengeran Kok ya? sering hilang-hilang ya? Gak jelas. Kedengeran nggak? Jelas nggak? Vi coba panjat pohon Vi, siapa lebih bagus sinyalnya? Atau sinyal saya di sini yang keganggu ya? Kok hilang? Gimana Vivi? Vivi udah bagus sinyalnya? Kedengeran nggak? Kedengeran, Bang. Biasanya bagus, biasanya. Kedengeran ya? Oke. Oke. Oke, silakan Vivi boleh sedikit perkenalan dulu untuk sobat berdebar semua sebagai apa ya untuk refresh lagi nih biar lebih mengenal sosok dari Vivi Dayang Baka Barat 2020. Silakan Vivi. Apa Bang tadi putus suaranya? Perkenalan aja Vi, perkenalan diri. Oh ya. Halo Sobat Berdebar, perkenalkan nama saya Vivi Nur Afifah. Saya Dayang Bangka Barat tahun 2020. Salam kenal semuanya. Lagi dong Vi, pelit banget sih informasinya. Oh, saat ini Kuliah di mana saat ini, kesibukannya apa, gitu dong. Oh ya, bentar Bang. Ih, kok hilang? Hei, Anda kemana?
Sinyalnya hilang ya? Ya ampun. Udah? Gak jelas ya Bang tadi? Enggak jelas. Ya ampun. Ulang ya. Ya, ulang yuk. Halo, perkenalkan nama saya Sindra Rafifa. Saat ini saya sedang menempuh semester 7 di jurusan Matematika FMIPA Unila. Udah Bang? Dasar ya, ini Dayang pelit banget sama ini ya, sama perkenalan ya. Oke, saya sapa lagi nih, ada yang baru bergabung. Halo buat Kak Hani ya, Tenzia, kemudian Kak Andam, Kak Dewi, Kak Sawitra, selamat bergabung. Kak Teguh, Kelvin, halo, selamat bergabung. Jerry, selamat bergabung juga dalam live hari ini. Oke, jadi sobat berdebat semua, di siang hari ini kita akan membahas, tema yang akan kita bahas adalah seputar adaptasi baru dan juga berdebar 2021. Nah, berbicara tentang adaptasi baru, saya mau tahu dong tanggapan dari Vivi sendiri mendengar kata adaptasi baru itu apa sih, Vi, yang terlintas di benakmu pertama kali ketika mendengar kata adaptasi baru? Coba. Kalau menurut saya, Bang, adaptasi baru itu adalah suatu kondisi di mana seseorang diharuskan untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan di luar dari yang biasanya. Jadi kan mengingat dalam hal ini pandemi ya, karena sebelumnya kita kayak menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kayak gitu bukan merupakan suatu kebiasaan dan saat ini kita diharuskan gitu. Soalnya. Walaupun sebenarnya mencuci tangan itu sebenarnya bukan hanya pas pandemi aja ya. Seharusnya sebelum pandemi itu kita harusnya udah terbiasa untuk melakukan hal tersebut, terutama bagi apa ya, bagi masyarakat yang memang terbiasa untuk makan menggunakan tangan. Artinya harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan dan sebagainya. Eh, Kalau Pitu sendiri, kira-kira dari beberapa poin yang diterapkan dalam adaptasi baru ini, poin apa sih ataupun hal apa sih yang bagi Vivi benar-benar hal yang baru untuk Vivi lakukan dalam hidup, Vivi terapkan dalam hidup? Coba bisa dijelasin nggak, satu poin atau dua poin aja? Kalau saya lebih ke menjaga jarak sih Bang, karena kan kadang kita ini makhluk sosial ya, yang udah terbiasa, ya orang Indonesia lah sering ngobrol, apalagi cewek kan sering rumpi gitu. Dan ketika dibatasi halaman aja dari jarak jauh gitu kan, 1 meter, itu kayak, ya ampun, padahal kita tuh teman loh gitu. Jadi kadang kayak hal-hal semacam itu, nggak hanya ke teman, ke keluarga, ke orang-orang yang bahkan kita anggap dekat gitu. Kita harus berjauhan dengan tujuan untuk menjaga satu sama lain. Ya, nggak hanya cewek ya, saya rasa ya untuk masalah itu ya menjaga jarak. Cowok juga kadang-kadang kalau ngobrol, maksudnya ya sama teman ya tetap aja, maksudnya memang pengen yang kayak deket gitu loh, nggak harus yang jaga jarak terlalu jauh. Emang benar sih, salah satu adaptasi baru yang memang cukup apa ya, cukup kagok untuk dilakukan adalah ya jaga jarak itu gitu. Benar. Nah, terus manfaat apa aja sih, maksudnya hal-hal positif apa yang sudah didapatkan dari adaptasi dari seorang TV sendiri, silakan. Kalau saya sih lebih ke meningkatnya PHBS ya Bang, perilaku hidup bersih dan sehat. Karena kan kita juga lebih sering mencuci tangan, habis pegang ini kayak Parno gitu, bersih nggak sih gitu. Jadi kita harus lebih cuci tangan, sering penggunaan masker juga. Jadi kayak menggunakan masker kadang kita juga sering lupa membawa masker gitu kan. Tapi kayak yang mikir kok kayaknya malu ya kalau nggak pakai masker, kayak ya ampun, kok ketika orang berusaha untuk menjaga diri dia, kok kita dengan seenaknya gitu nggak pakai masker. Jadi lebih ke dia tuh manfaatnya lebih sehat, lebih lebih bersih gitu, terhindar dari berbagai macam penyakit gitu Pak. Oke, selamat bergabung nih, saya sapa dulu untuk Sinta DC underscore, Kak Rizvan, selamat bergabung, Farisa Putri, Kak Hendri, Kak Dery, selamat bergabung, Insinyur Gawe, selamat bergabung. Jadi pada hari ini kita akan membahas tema tentang adaptasi baru dan berdebar 2021. Jadi buat sobat berdebar semua yang punya pertanyaan ataupun yang punya pengalaman menarik tentang adaptasi kebiasaan baru dan juga seputar berdebar 2021, bisa langsung tulis ya di live komen pada Instagram kita siang hari ini.
Oke, Kak Vivi, sebagai Dayang Bangka Barat tahun 2020, yang mana kita tahu bahwa tahun ini kita akan kembali mencari generasi muda Bangka Barat ataupun kita akan mencari Bujang Dayang Bangka Barat tahun 2021 terus estafet dari Bujang Dayang Bangka Barat. Gimana sih perasaan dari Kak Vivi sendiri selaku pemegang gelar Dayang Bangka Barat tahun 2020 dalam artian hal apa yang sudah didapatkan dari pelatihan ini dari pemilihan di Jogja Bangka Barat 2020 dan setelah menjadi alumni apa perbedaan yang kami rasakan? Jadi mungkin dimulai ketika menjabat ya. Setelah memilih itu lebih kepada bagaimana kita menjaga sikap. Jadi sebelumnya mungkin teman-teman tahu ya saya gimana gitu. Dan ketika menjadi dayang, sebenarnya pengharusan untuk menjaga sikap itu berdampak baik kepada diri saya sendiri. Jadi lebih ke kayak mikir-mikir gitu. Ih kayak gini nanti dibilang orang nggak ya, kalau aku kayak gini nanti dampaknya gimana ya. Jadi lebih ke gitu sih. Dan untuk perasaan dan apapun yang didapat ketika menjabat, itu salah satunya adalah kita mengenal orang-orang terbaik ya. Terbaik di sini saya beranggapan karena alumni Bujang Dayang Bangka Barat itu benar-benar luar biasa banget. Kayak ya ampun, kalian pengen bergerak di bidang apa? Lingkungan, ada di Bujang Dayang Bangka Barat. Di bidang wisata, ada. Sejarah, ada. Jadi kayak yang perkumpulan di Bujang Dayang Bangka Barat itu orang-orang hebat. Jadi saya merasa kayak saya belum belum siapa-siapa, belum punya apa-apa gitu untuk berkontribusi lebih. Dan ketika saya nantinya menjadi alumni, tentu sudah dipastikan insya Allah gimana caranya untuk bisa bergabung dan berkontribusi lebih lah. Karena mengingat alumni juga tidak masalah kan Bang untuk bergabung berbagai macam aksi gitu yang diadakan. Ya, karena terbuka sekali. Itu sih Bang. Kayak farewell, kayak ini ya, kayak apa sih namanya farewell speech ya. Dapet banget itu momennya. Makasih banyak nih buat ya. Halo Kak Yudi, selamat bergabung. Kak Anissa, kemudian Kang Mas Biasa, selamat bergabung. Oke, nah, teman-teman, sobat berdebar semua, kita masih punya waktu kurang lebih setengah jam ya. Jadi buat sobat berdebar yang ingin bertanya seputar adaptasi baru ataupun seputar pemilihan 2021, silakan langsung aja ditulis di komen, di kolom komentar yang ada siang hari ini. Saya juga akan sedikit membocorkan langsung nih ya. Kenapa sih pada siang hari ini kita mengambil tema adaptasi baru? Jadi memang teman-teman semua, sobat berdebar khususnya, pemilihan Bujang Dayang Bangka Barat tahun 2021 tahun ini kita akan mengangkat tema adaptasi baru. Jadi setelah sebelumnya di tahun 2020 kita mengangkat tema apa sih lawan corona ya 2020 ya. Jadi pada tahun 2020 tema pemilihan kita adalah lawan corona. Tahun ini di 2021 tema pemilihannya adalah adaptasi baru. Jadi untuk teman-teman semua yang kemarin penasaran dan yang kemarin juga sempat tanya-tanya nih sama kita, apa sih Kak tema dari pemilihan Bujang Dayang Bangka Barat 2021? Temanya adalah adaptasi baru. Jadi itu adalah tema pemilihan kita tahun ini. Dan pelaksanaannya pun nanti akan disesuaikan dengan tema, yaitu adaptasi baru. Jadi akan ada beberapa hal baru yang akan kita terapkan pada pemilihan tahun ini. Jadi buat kamu semua sobat berdebar yang penasaran dan yang pengen banget join, pengen banget gabung, tunggu kabar selanjutnya karena pemilihan Bujang Dayang Bangka Barat tahun 2021 akan kita mulai di awal tahun. Iya, awal tahun deh. Insya Allah ya awal tahun. Jadi nanti tunggu aja informasi lebih lanjut dari official Instagram Bujang Dayang Bangka Barat. Jadi follow terus, update terus informasinya di Instagram kita, karena kita akan terus memberikan informasi-informasi terbaru, tidak hanya seputar pemilihan, tapi seputar hal-hal lain yang memang bisa kita share. Oke, selanjutnya kembali lagi nih ke sosok Vivi Nurhafifah ya. Vivi Nurhafifah ini merupakan asli dari Lampung ya. Jadi keluarganya itu dari Lampung dan kemudian hijrah ke Bangka, khususnya ke Metop, kemudian menghabiskan masa-masa kecilnya di Metop, dan kemudian dia melanjutkan kuliah di tanah kelahiran orang tua yaitu Lampung. Sebagai sosok apa ya bisa dibilang Kak Vivi ini
bukan sosok asli Bangka gitu ya. Namun kenapa sih maksudnya gini, yang saya tanyakan adalah apa sih kesan dari seorang Vivi Nurafifa terhadap Bangka sendiri gitu loh. Baik dari culture-nya, baik dari seni tradisinya, baik dari masyarakatnya ataupun hal-hal. Silakan Kak. Baik, kata Bang Agung, saya lahir di Lampung dan besarnya di Bangka. Jadi kayak apa sih yang buat kamu tuh di apa ya kayak wah gitu sama Pulau Bangka? Karena yang pertama emang saya udah pindah jiwa ya, jadi untuk dokumen dan lain sebagainya udah resmi gitu jadi orang Bangka gitu dan bukan lagi orang Lampung. Nah, untuk budayanya sendiri, karena kan ya masih kecil gitu ya mungkin masih kecil di Lampung itu kayak masih belum belajar tentang budayanya belum ngerti banyak gitu. Terus ketika kita udah besar kita berkunjung di Pulau Bangka ditambah saya 3 tahun ya di Kabupaten Bangkanya dan itu kayak banyak banget pengalaman yang saya dapat gitu. Salah satunya kan waktu beasiswa PT Timah ya, jadi saya kayak ngerasa ya ampun saya tuh punya utang banyak kayaknya sama Bangka gitu, belajar aja dibayarin gitu. Jadi kayak yang ya apa sih yang bisa kamu lakuin sih gitu. Salah satunya ya dengan mencoba untuk bermanfaat mungkin ya melalui Bujang Daya Maka Barat ini. Jadi lebih ke budayanya emang bukan kaleng-kaleng lagi lah, banyak gitu kan, pantainya semua wisatanya bagus gitu dan masih banyak banyak tempat yang belum saya kunjungi, jadi mungkin itu jadi PR. Harus itu ya, wajib mengunjungi tanah kelahiran, maksudnya tempat kamu tinggal sekarang. Oke, saya sapa lagi nih. Ada pertanyaan nih dari Kak Septiar Andrila Ransha. Kak Vivi, gimana persiapan kawan-kawan berdebar untuk pemilihan Bujang Dayang 2021? Apa yang baru di berdebar 2021 nanti? Terima kasih Kak Vivi. Baik, sebelumnya saya sapa lagi ada Kak Ben Insya, selamat bergabung Kak Ben. Kemudian Octavia Mirendra, selamat bergabung juga. Oke, Vivi mungkin boleh dijawab sedikit tentang persiapan berdebar 2021. Nanti biar sisanya saya yang menambah. Silakan. Ya Bang, jadi sejauh ini persiapan dari panitia Bujang Daya Maka Barat itu udah sangat-sangat mateng ya. Kalau menurut saya sendiri karena dari segi timeline, dari segi kayak proposal kegiatan itu udah semuanya udah dipikirin. Jadi buat teman-teman sobat berdebar semua yang pengen join itu udah dipastikan harus well prepared dari sekarang banget karena bakalan hal barunya itu bukan hanya satu, itu bakalan kayak yang 2020 aja kalau bisa nih ngikut di 2021 bakalan join lagi karena saking bener-bener banyak kejutan yang rugi banget kalau nggak ikut. Itu sih, itu yang sebagai spoiler orang pengen ikut kan. Oke, jadi saya sedikit menambahkan ya Kak Septiar ya. Jadi memang untuk persiapan untuk Bujang Dayang sendiri dari kita sendiri selaku alumni Bujang Daya Bangka Barat itu kita udah persiapan sudah hampir 80% dan sudah hampir 80% untuk rancangan dan lain-lain kita udah siap banget. Tinggal nantinya kita koordinasi sama dinas. Kebetulan juga kemarin kita udah izin sama dinas dan sudah melakukan sedikit rapat kecil untuk penentuan kepastian tanggal dan lain sebagainya. Jadi sobat berdebat semua tinggal menunggu saja nih kapan official announcement-nya tanggal untuk pelaksanaan dari Bujang Daya Maka Barat tahun 2021. Apa aja yang baru? Kayaknya nggak usah disebutin di sini, nanti nggak bakal surprise lagi. Jadi biar ya, jadi biar Kak Septian dan sobat berdebat bisa merasakan nanti ketika memang pemilihan dilaksanakan karena kita pemilihan tahun ini hampir sama dengan pemilihan sebelumnya. Kita akan tetap melaksanakannya, ada yang tahapannya online, ada juga yang tahapannya offline. Jadi nanti ketika tahapan online, sobat berdebat semua juga akan bisa merasakan satu tahun kemarin gimana euforianya pemilihan, gimana deg-degannya pada saat pengumuman dan lain sebagainya itu akan kembali kita rasakan lagi. Saya kadang-kadang kalau jujur ya, saya sedikit flashback ke belakang. Jadi ketika saya kalau buka Instagram, buka feednya Instagram Bujang Dayang, scroll ke bawah, saya sering lihat lagi gitu video kalian 2020 ternyata gitu batch 2020 videonya yang benar-benar harus lawan corona banget gitu ya, take video di daerah masing-masing, kita sebagai panitia dan dinas harus datang jauh-jauh dari ke tempat kalian untuk take video gitu hanya untuk sekedar foto.
Jadi benar-benar kayak ada apa ya, sesuatu hal yang mungkin nggak bisa dilupain dan nggak bisa diganti ya, nggak bisa terlupakan kata-kata bagi saya pribadi. Dan hal ini benar-benar menjadi hal yang sangat 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 memorial banget sih buat saya, memorable ya. Apalagi buat buat panitia khususnya ya, buat panitia khususnya dinas, terutama pihak dinas yang selalu mensupport kita, yang selalu mendukung kita apapun langkah-langkah yang kita lakukan, mereka selalu dukung dari belakang, mereka selalu memberikan kita kebebasan selama ini. Jadi ya indah gitu loh, apa ya, sinerginya itu benar-benar kerasa banget sih kalau saya pribadi. Kalau Vivi sendiri gimana nih selama menjalani pemilihan kemarin 2020? Apa sih yang dirasain dari pemilihan ini? Rame banget bang rasanya. Jadi lebih ke pemilihannya itu adalah salah satu ajang yang membuat saya jadi bisa ngedit video. Jujur, karena itu deadline bikin video 2 sampai 3 hari, bayangkan dari kalian yang newbie banget yang nggak tahu tentang video dikasih deadline, dan posisinya waktu itu yang saya ingat adalah saya masih magang ya, dan diharuskan ngumpulnya kan 3 hari gitu. Saya magangnya itu selalu di hari kerja dan pulangnya jam 4, bayangkan. Setiap mau tag video hujan turun, dan saya tuh nggak punya buat nge-tag video. Jadi kayak ya ampun ini gimana dong gitu. Jadi apa, penulis naskahnya, jadi pemain apa videonya, itu benar-benar dilakuin sendirian, dan kayak yang ya ampun ini bisa kekejar apa enggak gitu. Dan alhamdulillah sih, meskipun hasilnya ya lumayan lah, tapi itu jadi benar-benar pelajaran luar biasa. Terima kasih benar. Jadi ya benar banget itu yang seperti yang disampaikan oleh Kak Vivi ya. Jadi memang alumni Bujang Daya tahun 2020 mereka ada alumni yang multi talent ya, multi talenta bisa saya bilang, karena mereka diwajibkan edit video, kemudian mereka diwajibkan untuk bisa photoshoot, mereka diwajibkan untuk bisa bikin skrip dan lain sebagainya. Jadi itu mereka kerjakan sendiri, dan kebanyakan dari alumni 2020 berkomentar bahwa bersyukur banget sih bisa masuk tahun 2020 karena banyak hal yang bisa dipelajari. Jadi mereka bilang, jadi kita pun sebagai panitia dan sebagai alumni merasa kayak ternyata yang kita laksanain ini banyak manfaatnya gitu kan, memberikan apa ya, lebih banyak pengalaman bagi mereka, dan bisa menjadi sesuatu ajang yang bisa dikenal gitu, bisa diingat banget sama mereka gitu. Jadi benar-benar ya pokoknya the best lah 2020 gitu aja sih Tina ya. Oke, kita lanjut baca komentar ya. Ada halo Kak siapa ini ya? Kak Inka, halo Kak Inka, Kak Randy, kemudian Dian Ayu, Papinka, kemudian Rizky Elia Dari, selamat bergabung. Kak oh ini siapa, Cantika? Kak Cantika selamat bergabung. Kelvin, itu ada bujangmu itu komen TV kali pakai. Kemudian ada Gubuk Distro, selamat bergabung. Kak Renaldi, ini sahabatnya Vivi nih, Kak Renaldi Sanugari, selamat bergabung Kak. Selamat ya udah terpilih menjadi Putra Tari ya, Putra Tari Indonesia. Iya, selamat Kak. Oke, ada pertanyaan nih dari Recycling Generation untuk Kak Vivi. Kak Vivi mau nanya nih, ketika terpilih menjadi Dayang Bangka Barat, Kak Vivi merasakan mulai diawasi nggak oleh masyarakat sekitar terkait aktivitas yang telah dilakukan? Coba Vivi, jawab Vivi. Apa bang diawasi? Iya, jadi merasakan kayak diawasi nggak sih? Maksudnya mungkin diawasi di sini dalam artian kayak diperhatiin gitu loh. Kemana-mana diliatin, terus juga kayak di apa ya, dikasih perhatian lebih lah. Dia ini Dayang tapi tingkahnya kayak gini gitu loh. Jadi kamu kayak ngerasa harus ekstra hati-hati dalam bersikap gitu. Merasa kayak gitu nggak sih? Iya sih, kalau diperhatiinnya secara langsung dari masyarakat, kayaknya enggak deh. Kayaknya juga saya mungkin kurang terkenal ya di daerah saya. Jadi kayak gitu. Tapi diri saya sendiri yang kayak tahu diri, tahu penempatan gitu. Oh, saya ini sekarang udah punya amanah lebih gitu jadi Dayang. Jadi ya saya harus tahu diri, gimana jaga menah, gimana harus bersikap gitu. Jadi lebih ke diri saya sendiri sih. Tapi kalau untuk omongan emang nggak ada dari masyarakat. Mungkin kalau apa ya, kalau yang dimaksud kalau yang dimaksud di sini diawasi itu dalam artian mungkin kayak ya tadi mungkin kita sebagai Dayang itu harus menjaga sikap dan lain-lain, karena
kurang lebih benar yang Vivi bilang bahwa sebagai dayang memang ada tanggung jawab yang harus dilakukan, ada tanggung jawab yang harus yang harus dipikul, dan ada nama baik bujang dayang yang harus dijaga gitu. Jadi mau nggak mau ya memang kita harus tetap menjadi sosok yang public figure yang bisa menjadi role model gitu loh. Nggak harus yang nggak bisa seenaknya aja gitu. Kita harus melakukan hal-hal yang memang benar-benar bisa berdampak positif bagi masyarakat. Oke, selanjutnya kita coba lagi Kak Septia. Terima kasih atas jawaban Kak Vivi dan Bang Agung. Salam kolaborasi. Salam Kak. Halo buat Fani Yulianti, selamat bergabung. Mia Ramadhani, halo Kaknya, selamat bergabung. Arwin Rafasya, selamat bergabung. Wahyu, selamat bergabung. Oke. Berbicara tentang Bujang Dayang Bangka Barat tahun 2020, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa tema dari Bujang Dayang Bangka Barat tahun 2020 adalah adaptasi. Nah, adaptasi baru di sini adalah bermakna sangat luas sekali, teman-teman, sobat pendengar semua. Jadi banyak hal yang akan kita adaptasi dalam pemilihan Bujang Dayang Bangka Barat tahun 2021 ini. Tentunya hal-hal baru yang memang belum pernah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya yang akan kita terapkan di tahun ini. Jadi seperti yang sudah dikatakan sama Kak Vivi tadi, kami tidak akan membocorkan sampai nantinya waktunya tiba, baru akan kami beritahu apa sih hal-hal baru yang akan diterapkan dalam pemilihan Bujang Dayang Bangka Barat 2021. Tunggu aja tanggalnya, dan ayo buat kalian semuanya ikut pemilihan 2021. Gak usah ragu-ragu karena kita di sini akan sama-sama bergerak demi Bangka Barat khususnya. Oke, ada Kak Wahyu, selamat bergabung. Kemudian Recycling Generation, terima kasih jawabannya Kak. Sama-sama. Kak Rantina Fikauli, halo Kak. Halo Kak Omel, selamat bergabung. Kita masih punya waktu kurang lebih setengah jam, 30 menit. Apalagi ya yang harus kita kabarin ya kepada sobat-sobat semua. Mungkin dari Vivi sendiri sih boleh disampaikan nggak sih dalam artian penerapan kebiasaan baru di daerah ataupun di kampus Vivi sendiri gimana sih di Lampung, di Unila misalnya, karena memang kan pastinya beda nih setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing. Untuk di Lampung sendiri kira-kira kebijakannya udah sampai di mana sih? Karena yang saya dengar juga di Jogja ya, Jawa Tengah itu udah menerapkan pasti Sabtu Minggu di rumah saja gitu. Apakah di Lampung juga berlaku hal yang sama atau ada apa-apa lain? Boleh dibagi? Kalau di Lampungnya sendiri ya Bang, secara umum itu peraturan yang saya baca beberapa hari terakhir ini, setelah maghrib, kayak toko-toko Indomaret, kayak toko-toko besar yang jual makanan itu kalau nggak salah sih tutup, ya ditutup untuk sementara waktu. Tapi kalau untuk di kampusnya sendiri, karena kan saya udah semester akhir, saya jarang tuh ke kampus, dan kayaknya penerapan protokol biasa kayak biasanya sih kayak cek suhu, tempat cuci tangan disediakan gitu aja sih Bang, nggak ada sesuatu yang menarik. Kalau untuk jumlah kasusnya sendiri di Lampung gimana? Ada peningkatan kan? Kalau di Lampung sendiri terakhir saya update itu hampir mendekat 10.000 Bang. Kalau di Bangka Barat gimana Bang? Kurang tahu update-nya ya, tapi kalau nggak salah sih Bangka Barat alhamdulillah belum ada penambahan kasus ya, belum ada penambahan kasus. Kemarin kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu itu ada penambahan kasus di daerah Jebus, hilang. Kalau untuk Mentok sendiri alhamdulillah kasusnya nggak bertambah, semoga ini bisa bertahan ya, bisa bertahan sampai ke depannya, biar ya kita bisa sama-sama merasakan kembali kehidupan normal yang biasa ya, bukan normal baru tapi normal yang biasa. Oke. Masih berbicara tentang adaptasi baru. Jadi kemarin ketika saya posting di WhatsApp ya, di story, banyak yang ada beberapa sih yang bertanya kepada saya, Kak, itu adaptasi baru maksudnya apa sih? Gitu. Apa sih maksud dari adaptasi baru? Jadi memang mereka lebih kayak lebih kayak penasaran gitu loh, adaptasi baru itu apa sih sebenarnya gitu. Dan mungkin juga kebanyakan di sini mungkin teman-teman ataupun sobat pendengar ataupun masyarakat ini mungkin agak merasa belum familiar kali ya dengan istilah adaptasi baru, karena memang mereka tahunya new normal dan lain sebagainya. Sementara kalau diartiin sih sebenarnya sama aja sih adaptasi baru. Jadi adaptasi baru itu ya kehidupan yang saat ini kita
laksanakan, kehidupan yang saat ini kita jalani gitu. Protokol kesehatan, penerapan protokol kesehatan dan lain sebagainya, itulah yang adaptasi baru. Nah, Bujang Dayang sendiri kemarin juga sempat nanya, ada yang nanya kenapa Bujang Dayang temanya itu ya, kemarin ada yang nebak sih dari WhatsApp, Bujang Dayang temanya itu ya, nanti ya, pokoknya di-keep dulu, disaksiin aja live-nya. Mungkin sekarang dia lagi nonton. Jadi ada yang nebak kemarin Bujang Dayang temanya itu, mungkin dia nebak karena memang tahun kemarin kita temanya adalah lawan corona, otomatis tahun ini karena memang sudah penerapan adaptasi baru ya, pasti itu yang jadi tema kita gitu. Dan memang benar, memang itu yang kita ambil, tapi bukan new normalnya yang kita ambil, karena istilah yang kita ambil adalah adaptasi baru. Karena seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ada beberapa hal ataupun beberapa penilaian baru yang memang kita tanamkan di tahun ini, dan beberapa sistem yang memang kita ubah dari tahun-tahun sebelumnya, yang memang itu adalah sistem penilaian baru yang harus kita terapkan di tahun ini. Makanya temanya adalah adaptasi baru. Itu teman-teman. Bibi sendiri ada yang mau ditanyain gak nih? Saya dari tadi nanya. Ya. Coba tuh. Berdebar, Bang. Jadi kan kalau tahun lalu, Bangka Barat itu kan satu-satunya yang mengadakan pemilihan. Nah, untuk tahun ini, Abang tau nggak sih Enggak. Ada Bangka Selatan kemarin. Tahun 2000, oh iya, Bangka Barat dan Bangka Selatan. Nah, untuk tahun ini gimana, Bang, perkembangannya? Kalau tahun ini sejauh informasi yang saya dapat ya, Bangka Selatan kayaknya juga bakal melaksanakan kegiatan pemilihan juga. Jadi kemungkinan untuk di Bangka Belitung masih sama, masih Bangka Barat dan Bangka Selatan yang akan melaksanakan pemilihan. Hanya saja mungkin untuk teknis pemilihannya pasti berbeda ya antara Bangka Barat dan Bangka Selatan. Dan kapan waktu pelaksanaannya juga mungkin nggak tahu kapan. Yang jelas kalau Bangka Barat sendiri, karena memang kita ada deadline yang harus kita kejar, sehingga memang kita mengadakan pemilihan itu di awal bulan, tapi nggak awal banget ya, mendekati pertengahan lah, nanti kita akan. Jadi untuk di Bangka Belitung setahu saya sih cuma dua kabupaten ini yang melaksanakan, kita dan juga Bangka Selatan. Kabupaten lain saya rasa belum mempersiapkan ataupun mungkin masih belum berani untuk melaksanakan pemilihan karena kondisi saat ini memang belum kondusif ya, masih pandemi masih berlangsung dan mungkin virus masih menyebar di mana-mana. Namun memang balik lagi ya, kita nggak bisa diem aja gitu loh. Di saat pandemi saat ini ya kita nggak bisa diem, kita nggak bisa hanya diem tunggu sampai pandemi selesai. Ya kita harus mencari solusi, kita harus mencari alternatif yang bisa kita terapkan, bisa tetap mencari generasi-generasi muda penerus yang memang ingin bergerak. Karena saya yakin, saya pribadi khususnya dari Bujang Daya Bangka Barat, kami sangat percaya bahwa di luar sana masih banyak sekali generasi hebat dari Bangka Barat yang memerlukan uluran tangan, memerlukan wadah untuk bisa berkumpul, untuk bisa bergerak, memerlukan sebuah sebuah komunitas yang bisa menampung aspirasi mereka, yang bisa membuat mereka ikut terlibat dalam komunitas atau dalam masyarakat. Jadi dari berangkat dari hal tersebut, kami dari alumni beserta dengan Dinas Pariwisata berkomitmen kita melaksanakan pemilihan di tengah pandemi, karena bagi kami ya itu tadi, semua orang berhak untuk bisa masuk, semua orang yang ingin bergerak, semua pemuda-pemuda hebat yang ada di Bangka Barat pasti memerlukan kita sebagai wadahnya. Oke. Saya coba sapa lagi, ada Kak Dewi Nur Cahyani, selamat bergabung. Kak Canda, selamat bergabung. Kak Ardi ya, selamat bergabung. Kak Oci, selamat bergabung. Randy, semangat Yun. Itu siapa Yun? Vivi ya? Ya, panggilan Mbak untuk di jurusan itu Yunda. Oh, oke. Kemudian ada Kak Teguh. Wow. Mau apa nih Kak? Wow, pakai plus ya. Makasih banyak buat apa sih namanya, apresiasi. Buat apresiasinya kepada Bujang Daya Bangka Barat. Terima kasih banyak. Oh ya, saya mau sedikit cerita deh. Jadi kemarin ketika saya scroll itu feed Instagram Bujang Daya Bangka Barat, kemudian saya menuju ke foto yang untuk grand final itu loh, jadi foto yang kalian 10 yang dipajang gitu. Untuk saksikan grand final pemilihan 2020. Saya buka fotonya satu yang Bujang, terutama karena yang Bujang banyak komentarnya, terus saya buka komennya,
memang ada satu komen yang disematkan sama adminnya. Saya nggak tahu siapa yang menyematkan itu ya, karena admin udah bayangkan banyak nih, ada 2 atau 3 orang. Jadi ketika saya buka, komen yang disematkan itu otomatis di paling atas. Itu kalau nggak salah komennya itu dari Kak Pendi ya, kalau nggak salah Kak Pendi ini supporternya si Kelvin kalau nggak salah. Jadi komennya itu kayak gini, saya apresiasi sekali sama Bujang Dayang Muka Barat karena melaksanakan pemilihan Bujang Dayang di tengah pandemi yang sangat bisa memberikan inspirasi bagi generasi lain, apalagi penilaian dan juga pemberian tugas segala macam itu dilaksanakan secara online dan fair, terbuka, sehingga memang pemilihan ini benar-benar pemilihan yang bisa dibilang pemilihan yang fair bagi teman-teman semua gitu. Saya ketika baca itu ngerasa kayak saya diem gitu ya. Saya pribadi diem terus merhatiin foto-foto kalian gitu. Jadi kayak flashback lagi ke belakang gitu ya, kayak ayo dong cepat-cepat gini, pengen mulai 2021 gitu. Jadi kayak pengen cepat-cepat untuk untuk mulai lagi, untuk mencari lagi generasi-generasi lain, untuk bisa dapat teman-teman baru lagi gitu loh. Iya, jadi senang banget sih saya pribadi memang karena memang orangnya nggak bisa diam ya, jadi ketika bisa mengenal orang banyak, orang yang baru, kemudian bisa berbagi sesuatu yang baru, itu ada kayak kepuasan sendiri bagi saya gitu. Jadi makanya memang saya selaku alumni dari Bujang Dayang Bangka Barat akan terus berupaya untuk bisa memberdayakan generasi-generasi yang ada di Bangka Barat agar mereka bisa merasakan gimana sih rasanya bisa bermanfaat bagi orang lain, minimal melalui hal-hal kecil lah yang bisa dilaksanakan. Oke, kita masih punya waktu berapa nih? Masih punya waktu 15 menit, Pi. Iya. Vivi, ada yang mau disampaikan dia nih? Atau ada pertanyaan lain? Apa ya? Kayaknya belum deh, Bang. Belum. Kita cek dulu komen, ada nggak ya? Komen juga belum ada yang masuk nih. Belum ada yang masuk untuk komentar. Mungkin di sini saya sedikit bocorin ya. Untuk pendaftaran. Oh, ada yang masuk nih. Alhamdulillah. Jadi nggak harus dibocorin. Oh, ini dari Kak Dery Hendrianto ya, alumni Bujang Dayang 2019. Tips apa yang akan Dayang TV berikan nanti kepada generasi muda yang mengikuti pemilihan dan bergabung dengan berdebat tahun 2021? Ayo, Vi. Tips apa yang ingin diberikan untuk calon-calon Bujang Dayang Bangka Barat 2021? Tips ya. Apa ya, Bang? Yang pertama adalah Gak tahu. jangan males. Karena apa ya? Banyak banget hal yang nggak kalian juga bakalan kalian dapetin, apalagi di tahun 2021. Jadi udah mulai belajar dari sekarang, wawasan yang belum bisa gitu kan, belajar dari sekarang disiapin. Terus cari informasi yang banyak itu nggak hanya dari web Bujang Dayang Bangka Baratnya, kalian bisa banget chat untuk alumni-alumni. Dan tipsnya lagi, ini yang saya pelajari di SMA sih. Ketika kalian ingin memenangkan suatu ajang di tingkat kabupaten, kalian harus belajar dengan orang yang pernah menang di tingkat provinsi. Gitu. Jadi kalian harus harus punya satu role model yang bisa kalian jadikan tempat untuk bertanya, untuk konsultasi, itu wajib banget punya. Nah, terus selain jangan males, punya role model, terus ya persiapin dengan baik gitu. Apa yang kurang, misalkan kurang tentang wawasan ya belajar, kurang tentang bahasa Inggris sama sih saya juga kurang gitu kan, tapi ya harus belajar tadi. Terus kayak yang apa sih syarat-syaratnya ya menjaga perilaku itu sih. Udah Bang, kayaknya nggak terlalu bermanfaat. Bermanfaat banget justru. Saya tertarik banget sama statement kamu yang kedua. Kita harus mempunyai role model. Kamu sendiri, Vi, kemarin ketika ikut pemilihan 2020, role model kamu siapa? Ayo. Renaldi Sanubari, Bang. Oke, aku sebenarnya udah ketebak sih ya. Maksudnya saya udah nyangka pasti si Renaldi nih role modelnya dia. Jadi ya memang benar banget itu yang dibilang sama Vivi ya, tipsnya tadi. Karena ya jelas jadi sih jangan males, karena memang
2020, 2021 kalian dituntut mandiri, edit video segala macam. Jadi memang benar jangan malas tapi bukan hanya untuk bujang dayang aja ya, ya. Maksudnya untuk dalam kehidupan ya memang kita dituntut nggak boleh malas, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua mempunyai role model tadi itu benar. Jadi carilah satu orang yang bisa kalian jadikan sebagai tempat untuk bertanya, tempat untuk kalian berbagi, tempat untuk minta pendapat dan lain sebagainya. Terutama mereka yang sudah pernah terjun di bidang yang sama. Oke, terima kasih Dayang Vivi, keren. Dayang sukses selalu. Itu dari Kak Dery. Iya, Kak. Ya. Nih Kak, lemes banget sih nih Dayang. Ya Allah, baru bangun tidur kan. Oke, sekarang gini deh, Vivi sendiri ketika mengikuti pemilihan Bujang Dayang tahun 2020 kemarin, kira-kira hal apa sih yang bikin Vivi kurang pede untuk mengikuti Bujang Dayang Bangka Barat? Dalam artian mau join tapi takut kurang ini, mau join tapi mau kurang ini gitu. Ada nggak sih yang ganjel gitu? Ada. Jadi ini info aja ya. Kita kan udah flashback ya, udah selesai lah, udah mau pemilihan lagi. Jadi di tahun berapa sih? Kalau nggak salah tahun 2018 atau 2019. Kalau abang bisa cek pemilihan di posternya, saya pernah komen. Komennya kayak gini. Saya nge-tag teman saya, terus saya bilang gini, yuk join yuk gitu. Apa ya, pokoknya intinya tuh saya pengen join gitu. Saya nge-tag teman saya, tenanglah, kata teman saya itu balasnya. Umur masih muda gitu kan. Dan di tahun 2020 ternyata saya yang kepilih gitu kan, jadi kayak hah, ini bener gitu. Dan ketika pertama kali ngepost foto itu ya bang, pas ngepost foto 5 finalis nggak salah, itu tuh ada orang, saya nggak tahu sih, mohon maaf ya, saya nggak tahu orangnya, lupa siapa. Dia komennya kayak gini, kayaknya yang bakalan menang ini deh. Jadi kayak dia tuh nebak-nebak gitu kan, dan itu tuh nggak ada nama saya. Jadi kayak saya, ya ampun, iya kali, nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin menang. Tapi teman-teman saya lagi-lagi ya, kayak udah CV, yakin aja gitu. Dilihat yang lain-lain juga cakep gitu kan. Ya udahlah ya, saya dengan kepedean yang sangat tinggi, ya udahlah daftar aja gitu kan. Urusan belakangan gitu. Jadi kayak ya ampun, lihat orang-orangnya tuh keren-keren parah. Ya lo siapa gitu kan, kayak nanya ke diri sendiri, lo siapa Vi, bukan asli Bangka juga, pengetahuan nggak seberapa gitu. Jadi dengan kekuatan doa ya, doa dan usaha bang, mungkin ya itulah. Jadi ya saya sedikit ini ya, sedikit saya kasih tanggapan. Itu yang momen yang bikin hot pick ya, itu yang bikin hot pick itu Kak Ciko, Kak Riko Ibrahim itu alumni Bujang Bangka Belitung tahun 2013. Jadi memang Kak Riko itu salah satu pengamat dunia perpejakan di Bangka Belitung. Jadi beliau selalu memberikan masukan-masukan, kemudian selalu memberikan prediksi-prediksi beliau untuk siapa yang menang, siapa yang unplace, siapa yang enggak. Jadi sebenarnya ya beliau hanya melihat dari Instagram gitu. Jadi menilai kalian dari Instagram, makanya kita dari Bujang Dayang Bangka Barat selalu bilang sama finalis yang sudah terpilih, jangan di private Instagram kalian gitu kan. Karena ya orang lain bisa mengenal kalian karena kalian karena bakal ketemu langsung ya dari Instagram, dari postingan kalian, dari apa yang kalian posting, caption kalian dan lain sebagainya. Itulah tahap awal orang untuk mengenal kalian gitu. Jadi kalau sampai Instagram kalian tuh nggak ada itunya, ya gimana orang mau tahu gitu kan? Apalagi nggak ada foto profil sama sekali. Hey, mau ngapain Anda gitu kan? Jadi ya itu tuh salah satu cara ya. Saya juga bagikan sedikit tips juga. Jadi kita juga dari Bujang Dayang Bangka Barat ketika untuk screening awal kalian ya dari Instagram kalian. Makanya ketika di formulir pendaftaran kita selalu mencantumkan media sosial kalian, terutama Instagram. Siapa aja yang di private, siapa aja yang enggak gitu kan. Yang di private langsung dikasih blok warna merah gitu kan. Ini bisa narkis aja nggak di private gitu kan. Walaupun sebenarnya memang itu hak pribadi masing-masing ya, memang hak pribadi masing-masing. Tapi dalam artian ya, ketika kamu mengikuti sebuah ajang pemilihan,
di mana kamu orang-orang tersebut nggak bisa melihat kamu, belum mengenal kamu secara langsung, ya minimal sadar diri gitu loh. Jangan di private Instagramnya, karena ya dari situlah orang bisa menilai kamu untuk ke tahapan awal sebelum nantinya lebih dalam lagi. Jadi untuk kalian semua di luar sana siapapun itu, ketika kalian mau mengikuti ajang pemilihan ataupun mau mengikuti wawancara, tes dan segala macam, ya minimal jangan di private Instagram saja. Karena yang namanya media sosial, artinya sosial itu kan apa ya, bisa dinikmati orang banyak, benar nggak sih? Kalau nggak mau, kalau hanya mau di private, mau dinikmati sendirian, ya media sel namanya, bukan media sosial gitu kan. Oke, kita udah nggak punya waktu banyak lagi ya. Iya, paling 10 menit paling banyak ya. Mungkin dari Vivi sendiri, Vi, boleh kasih closing statement dong, Vi, untuk siang hari ini, baik terkait adaptasi baru ataupun terkait Berdebar 2021. Silakan, Vi. Jadi untuk Sobat Berdebar, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, jangan lupa menerapkan protokol 3M, selalu menjaga diri, menghindari keramaian, menggunakan masker. Terus, bagi siapapun yang ingin bergabung dengan Bujang Dayang Bangka Barat, persiapkan diri mulai dari sekarang. Benar-benar cari banyak informasi, karena bakalan banyak banget kejutan yang kalian dapetin di Bujang Dayang 2021. Kita tunggu. Oke, jadi itu tadi ya, atau apa closing statement dari Dayang Bangka Barat 2020 yang sebentar lagi atas jabatan. Tapi itu hanya sekedar apa ya, sekedar gelar saja, karena biar bagaimanapun kalian nantinya tetap menjadi Bujang Dayang Bangka Barat, tetap tergabung dalam Bujang Dayang Bangka Barat. Baik, kalau dari saya sendiri, saya ingin sedikit mengingatkan kepada kamu semua, teman-teman Sobat Berdebar yang ingin mengikuti pemilihan Bujang Dayang Bangka Barat, persiapkan diri kalian. Karena kalian masih punya waktu 2 bulan lagi untuk mempersiapkan diri sebelum nantinya kita akan memulai pemilihan dari Bujang Dayang Bangka Barat. Insya Allah 2 bulan lagi pemilihan Bujang Dayang Bangka Barat akan segera dimulai. Jadi persiapkan diri kalian, belajarlah materi-materi seputar Bangka Barat, be yourself, kembangkan lagi dirimu, kenali kemampuanmu, bisa menutupi kekuranganmu. Jadi saya nggak mau lagi dengar deh tahun ini ada yang nanya, Kak tinggi saya kurang, Kak saya nggak bisa bahasa Inggris. Jangan pernah bertanya itu lagi ke kita, karena penilaian kita itu kompleks. Kita nggak hanya menilai di satu sisi saja, kita nggak hanya menilai dari tinggi saja, kita nggak hanya nilai dari bahasa Inggris saja, kita menilai seluruh aspek yang ada pada dirimu. Jadi makanya saya bilang, kenali dirimu dahulu, carilah kemampuanmu, dan tutupi kekurangan itu gitu. Ketika nantinya kamu sudah melakukan itu, yakinlah hasilnya pun akan yang terbaik untuk kamu. Oke? Jadi salam sehat selalu dari kami, alumni Bujang Dayang Bangka Barat. Pantau terus Instagram kami. Nantinya kami akan mengupdate info-info terbaru seputar pemilihan dan seputar aksi-aksi terbaru dari Bujang Dayang Bangka Barat. Salam sehat, ingat pesan ibu ya, ingat pesan ibu. Kalau kata Vivi tadi 3M, tapi saya dengar-dengar udah jadi 5. Udah jadi 5M, ini udah makin banyak ya. Iya, nggak tahu itu M yang 2 itu penambahannya apa, tapi kalau nggak salah udah 5M. Jadi yang jelas tetap terapkan adaptasi kebiasaan baru ya. Jangan sampai lengah karena virus masih ada di antara kita. Oke, saya Agung Purnama. Siang hari ini mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih banyak Vivi untuk waktunya dan juga seluruh sobat Berdebar. Terima kasih banyak atas waktunya sudah menonton live ini. Tunggu update terbaru dari kami seputar pemilihan Bujang Dayang Bangka Barat 2021. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Dah. Warahmatullahi wabarakatuh.